Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa akan terwujud tatanan masyarakat yang bermartabat. Dengan takwa kebaikan akan menjadi nafas masyarakat yang konsisten menjalankan aturan agama ini. Namun harus kita ingat bahwa setan pasti akan terus menghalangi manusia dari kebaikan agama ini. Ketika manusia berhasil digoda pada hari kiamat kelak, setan akan berlepas diri dari manusia. Sehingga sedari dini kita umat manusia harus menjadikan setan sebagai musuh yang nyata dan abadi. Dan sesungguhnya orang-orang yang mengikuti setan akan menyesal di hari kiamat kelak. Mereka akan mengatakan, sekiranya saja kami dulu mau mendengar atau memahami seruan Allah, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan untuk mencegah manusia dari agama Islam ini, setan menggambarkan Islam sebagai agama yang buruk dan keras, sebagai agama yang sempit dan mengekang kebebasan, yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran, sebagai agama yang tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan berbagai tuduhan yang lainnya. Demikianlah di antara polesan setan agar kita tidak lagi antusias kepada agama Islam ini, agar kita tidak lagi berpegang teguh kepada agama ini. Padahal bagi seorang yang berakal dan objektif akan mendapati bahwa agama Islam bersih dari tuduhan tersebut. Marilah kita lihat sekelumit tentang keindahan syariat Islam yang akan mewujudkan perbaikan dan kebaikan baik bagi personal maupun masyarakat. Kita tahu, wahai saudara-saudaraku seiman, bahwa agama Islam dilandasi oleh 5 pilar, yaitu syahadat, persaksian bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, dan juga mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram. Semua pilar ini sejatinya mudah dan semuanya adalah bentuk dari pensucian akhlak dan perbaikan hati, dan itu akan menjadi tatanan masyarakat yang baik dan teratur. Syahadat tauhid ini memurnikan hati kita dari segala bentuk beribadatan dan penyembahan kepada sesama makhluk siapapun dia, dan bahwa peribadatan kita ini hanya ditujukan kepada Allah, Rabb semesta alam. Jadi kita ini hamba Allah, budak Allah. Namun bila disandingkan dengan sesama makhluk, maka kita adalah orang yang merdeka, bukan budak. Maka sangat naif sekali bila kita berlepas diri dari peribadatan kepada Allah dan justru membelenggu diri sendiri dengan menghamba kepada hawa nafsu, menghamba kepada dunia, atau menghamba kepada sesama makhluk. Sedangkan syahadat Rasul adalah memurnikan mutaba'ah, memurnikan upaya kita dari mengikuti siapapun kecuali kepada Rasul yang diutus oleh Allah. Kita wajib untuk mengikuti risalah beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Nabi akan ditanya tentang penyampaian risalah ini, sedangkan kita akan ditanya tentang seberapa besar kadar kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin." Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula Rasul-Rasul kami. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 6. Dan masing-masing orang akan berjalan sesuai dengan alur yang ia pilih. Apakah ia mengambil jalan Nabi, ataukah ia mengambil jalan-jalan selain yang diajarkan oleh Nabi? Maka tentunya jalan para nabi itulah jalan yang selamat dan mendapatkan petunjuk. Adapun mendirikan sholat,
ini mudah lagi bermanfaat bagi hati kita maupun badan kita. Salat bermanfaat baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Salat adalah tali penghubung antara manusia dengan Rabb-Nya. Kita berdiri di hadapan Allah penuh khusyuk dan tunduk dengan bertaqarrub kepadanya melalui hal-hal yang Allah syariatkan, seraya memohon kepadanya berbagai keperluan akhirat dan dunia, memohon hal-hal yang bisa menyuburkan agama dan sekaligus menggugurkan dosa. Dan solat membuat kita bisa berhimpun bersama dengan orang-orang soleh, dan solat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila semua umat taat tertib menjalankan solat, maka angka kejahatan akan menurun dan kehidupan masyarakat akan aman dan tentram. Kaum muslimin rahimakumullah, rukun Islam berikutnya adalah zakat. Zakat, ibadah ini merupakan bentuk bantuan dan empati kepada saudara-saudara kita, atau juga untuk kepentingan Islam. Dan sungguh indah bentuk ibadah zakat ini, di mana pemberi zakat membersihkan diri dari berbagai perangai tercela dan berbagai dosa. Dan zakat bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Dan kadar zakat pun hanya sekedar bagian kecil dari harta kita, bukan kadar yang banyak dan memberatkan. Rukun Islam selanjutnya yaitu puasa Ramadan. Ibadah puasa yang menjadi rukun Islam itu hanya berlangsung 1 bulan dari rentang waktu 1 tahun yang kita lewati. Kita menahan diri dari berbagai hal yang dilarang sebagai bentuk takarub kita kepada Allah, dan juga untuk lebih mendahulukan ridha Allah daripada kesenangan diri. Dan sungguh banyak faedah yang bisa kita raih melalui ibadah puasa ini. Sedangkan rukun Islam yang kelima yaitu haji, hanyalah 1 kali sepanjang hayat, dan itu pun bagi yang mampu, dengan menuju Baitullah, mengagungkan Allah dan meminta segala keperluan baik untuk akhirat dan juga dunia. Terlebih lagi, betapa ini adalah luapan kerinduan kita sebagai seorang hamba kepada Allah untuk menuju Baitullah Al-Haram, menuju rumahnya yang suci. Dan di sana seseorang bisa merasakan betapa agungnya ibadah haji ini, di samping berbagai manfaat haji yang lain berupa manfaat agama maupun manfaat duniawi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Islam merupakan kemuliaan dan kebanggaan agung bagi kita kaum muslimin, karena Islam memerintahkan segala perilaku mulia dan mencegah dari segala hal yang hina dan rendah. Islam memerintahkan kemajuan yang bisa mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah mencintai hal-hal yang luhur lagi mulia dan membenci hal-hal yang rendah dan hina. Hadis riwayat Tabrani. Dari sedikit pemaparan khutbah Jumat ini bisa disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang mudah dan menyeru kepada kemajuan yang menuju kepada kebaikan sejati. Tak ada yang batil dalam agama Islam ini. Islam tidak menyerukan umatnya untuk mundur dan terbelakang, akan tetapi Islam, ia adalah agama yang hak, yang mudah dan selalu menuju kepada kebaikan dan menyingkirkan segala bentuk keburukan. Kalau masih ragu, lihatlah keagungan dan kejayaan umat ini pada masa lampau. Mereka telah membuka hati manusia dengan keimanan dan ilmu, dan mereka membuka berbagai negeri dengan kebenaran dan keadilan.
Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan membukakan mata hati kita untuk mengikuti agama ini dengan baik, dan agar Allah beri kita anugerah untuk berpegang erat kepada agama Islam ini, dan agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Mulia.